Sultan Baharudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak S, yang saya hormati Bapak Hari Ahmad Haidarusen, sekaligus menjadi Kepala di Kecamatan Maus, serta Panitia Laskar Angkatan 25. Mohon izin perkenalkan saya untuk membacakan rancangan aktual judul pemanfaatan media sosial dalam penyebarluasan pengumuman kehendak nikah di KUA Maus, Kabupaten Cilacap. Adapun latar belakang dari isu yang saya angkat, yaitu yang pertama bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa tugas ASN yaitu menjadi pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan pemersatu bangsa, perekat dan pemersatu bangsa. Untuk itu perlu adanya ASN yang profesional. Untuk menjadi ASN profesional diperlukan sebuah pelatihan dasar yang sedang dilaksanakan pada sekarang ini sampai bulan Oktober nanti. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah, salah satu tahapan dari pencatatan nikah yaitu adanya pengumuman kehendak nikah. Hal ini diatur dalam pasal 9 PMA Nomor 30 Tahun 2014, bahwa pencatatan atau pengumuman kehendak nikah merupakan hal yang sangat penting. Pengumuman kehendak nikah merupakan hal yang penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang mungkin memiliki keberatan atau informasi terkait calon pengantin ataupun untuk mencegah, mengantisipasi potensi munculnya masalah nasab seperti saudara sepersusuan atau hubungan tari yang tersembunyi yang dapat menyebabkan fasah atau batalnya pernikahan. Untuk itu, pengumuman kehendak nikah merupakan hal yang sangat penting. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman saya yang di sini sudah kurang lebih 3 bulan berada di bekerja atau penempatan di KUA Maus, merasa bahwa pengumuman kehendak nikah itu hanya diumumkan melalui media konvensional atau di papan informasi, sehingga tidak ada masyarakat yang membaca pengumuman tersebut. Artinya pengumuman yang telah ditempelkan itu tidak tersampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu saya mengambil judul untuk pemanfaatan media sosial dalam penyebarluasan pengumuman kehendak nikah di KUA Maus Kabupaten Cilacap. Selanjutnya yaitu visi dan misi KUA Maus. Visi KUA Maus yaitu yang terwujudnya pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dan terjaganya kondusivitas umat beragama. Adapun misinya yang pertama yaitu meningkatkan tertib administrasi pelayanan nikah dan rujuk, meningkatkan pelayanan BP4, meningkatkan pelayanan wakaf, dan yang terakhir meningkatkan pembinaan umat beragama. Dari pengamatan saya selama berada di KUA Maus itu ada beberapa isu yang saya temukan. Yang pertama itu belum optimalnya arsiparis dokumen lama akta nikah. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai syarat administrasi daftar nikah. Yang ketiga yaitu kurangnya minat masyarakat untuk membaca pengumuman kehendak nikah di papan informasi KUA Maus. Yang keempat, belum adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan virtual. Yang kelima yaitu belum terpenuhinya syarat usia nikah. Kemudian dari isu-isu yang saya analisis, dari isu-isu yang saya temukan itu kemudian saya analisis menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dari kelima isu tersebut, yang paling aktual yaitu kurangnya minat masyarakat membaca pengumuman kehendak nikah di papan informasi KUA Maus. Karena hal itu sedang terjadi
dan juga problematik karena kalau pengumuman kehendak nikah tidak dilaksanakan dan tidak tersampaikan itu sangat menimbulkan dampak. Selanjutnya dari kelima itu diambil tiga. Yang pertama yaitu kurangnya minat masyarakat untuk membaca pengumuman kehendak nikah di papan informasi KUA Maos. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai syarat administrasi daftar nikah. Yang ketiga yaitu tidak adanya bimbingan perkawinan virtual. Dari ketiga isu, kemudian saya analisis dengan USG, analisis USG, dan yang paling aktual yaitu mengenai kurangnya minat masyarakat untuk membaca pengumuman kehendak nikah di papan informasi KUA Maos. Nah, dari isu core isu tersebut atau isu utama yaitu kurangnya masyarakat untuk membaca pengumuman kehendak nikah di papan informasi KUA Maos itu ada beberapa penyebab. Yang pertama dari yaitu sumber daya atau dari unsur manusia. Penyebabnya yaitu masyarakat tidak tahu bahwa pengumuman kehendak nikah itu merupakan hal yang penting. Yang kedua yaitu masyarakat enggan membaca pengumuman. Terus dari material itu pengumuman hanya berupa kertas atau printout yang ditempel. Terus mesin itu belum memanfaatkan media digital, jadi hanya menggunakan papan informasi. Metodenya penyampaian pengumuman kehendak nikah itu dilakukan dengan cara konvensional yaitu dipasang di papan informasi. Ini terkait core value ASN ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya untuk gagasan untuk penyelesaian dari isu tersebut itu kami atau saya itu melaksanakan 5 gagasan. Yang pertama itu konsultasi dengan mentor untuk meminta persetujuan rancangan aktualisasi. Itu tahapannya ada merumuskan rancangan dan menetapkan rancangan. Terus selanjutnya membuat template pengumuman kehendak nikah yang akan diunggah di media sosial. Terus setelah template-nya jadi, saya menyiapkan data untuk menjadi bahan informasi yang akan diunggah. Kemudian tahapan yang keempat yaitu mengunggah pengumuman kehendak nikah di media sosial. Adapun media sosial yang saya pakai yaitu Instagram dan TikTok. Terus tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan laporan aktualisasi. Adapun jadwal kegiatan untuk menjalankan rancangan aktualisasi ini berjalan selama 6 minggu atau 30 hari aktif. Tahapan yang pertama yaitu awal September mulai besok itu melakukan konsultasi sampai tanggal 4, terus tanggal 8 sampai 9 itu membuat template yang akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, terus tanggal 10 sampai 19 itu menyiapkan data atau bahan yang akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah. Terus Ya, agak lebih cepat, Mas. Waktu sudah mepet. Terus yang Ya. keempat yaitu mengunggah pengumuman kehendak nikah di media sosial. Itu mulai tanggal 22 September sampai tanggal 6 Oktober, terus tanggal 7 sampai 11 itu membuat evaluasi dan laporan. Kesimpulan dari rancangan aktualisasi ini dibuat sebagai wujud nyata dan komitmen saya atau penulis dalam mewujudkan smart governance dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS berakhlak serta sebagai syarat kelulusan mengikuti lab PNS melalui aktualisasi yang berjudul pemanfaatan media sosial dalam penyebarluasan pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Maus Kabupaten Cilacap. Penulis berharap dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membaca dan memperhatikan pengumuman kehendak nikah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih pada peserta Mas Sultan dan saatnya untuk penguatan dari mentor Bapak Ahmad Sen. Kami berikan waktu maksimal 5 menit, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati panitia Laksar, Bapak yang berbeda juga Bapak Dr. Rosi SHMPD sebagai penguji. Saya sebagai rekan
evaluasi kinerja dari calon penghulu kita CPNS kita Mas Sultan Baharudin yang telah melaksanakan tugas, membuat rancangan berkaitan dengan N9, yaitu kehendak nikah, yang selama ini pengumuman kehendak nikah itu merupakan bagian terpenting dari pencatatan pernikahan, sehingga pelaksanaannya harus diperhatikan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2004. Ini bertujuan agar berikan kesempatan bagi pihak-pihak yang mungkin memiliki keberatan. Karena menjadi bom waktu itu ada terjadi Bapak, orang tuanya menikah, pensiunan dengan punya tabungan yang cukup banyak lah, sekitar 300 juta, dapat janda yang masih muda. Waktu itu P3N ataupun perangkat desa sudah memberikan tahu kepada yang bersangkutan, kebetulan anaknya itu guru SMA Maus, Dr. Andes Suwarno atau siapa, itu keberatan. Tapi karena beliau tidak membaca pengumuman nikah yang dipajang oleh KUA, datang ke KUA marah-marah karena uang tabungan yang sudah habis karena istrinya muda. Ini menjadi bom waktu, sehingga saya sangat sangat mengapresiasi dari Mas Sultan yang melakukan gerakan pengumuman kehendak nikah melalui media sosial, baik Instagram KUA Maos yang begitu diunggah capaiannya berapa? 3.000. Padahal kalau Facebook itu ya 3.000 sudah dikomeni oleh mereka yang mengikuti Instagram KUA. Ini kan menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Mas Sultan sebagai penghulu ini merupakan gebrakan yang baru, sehingga mereka yang terbiasa membaca pengumuman kehendak nikah yang ditempel di KUA, setelah diunggah di media sosial itu banyak yang komen, terus ya banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengumuman kehendak nikah. Ini kan sebuah langkah terobosan baru yang di era digitalisasi ini menunjukkan bahwa Mas Sultan itu melakukan gerakan yang saya sangat menguatkan, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh CPNS kita Mas Sultan dalam membuat gebrakan baru yang biasanya pengumuman kehendak nikah atau N9 itu di papan pengumuman tidak ada yang baca mungkin, tapi ketika diunggah oleh akun TikTok dan IG, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Maos ketika ada keberatan atau informasi berkaitan dengan calon pengantin putra maupun calon pengantin putri. Ini menunjukkan bahwa kalau N9 ditempel pada pengumuman kehendak nikah itu kurangnya minat masyarakat untuk membaca pengumuman kehendak nikah di papan informasi. Yang pertama, karena masyarakat tidak tahu pengumuman kehendak nikah, masyarakat enggan melihat pengumuman kehendak nikah, penyampaian informasi yang masih konvensional. Dampaknya pada keluarga bersangkutan seperti kasus yang saya sebutkan tadi menjadi bom waktu ketika anaknya tidak setuju dengan bapaknya yang sudah pensiun, punya tabungan 300 juta karena kecantol dengan janda muda. Akhirnya janda muda itu minta dibuatkan rumah. Nah, ini dampaknya tidak memberikan, sehingga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok oleh KUA, jadi memberikan
informasi kemudiannya dapat tersampaikan dan dijangkau oleh masyarakat luas. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Saya mengapresiasi kinerja CPNS saya, calon penghulu Mas Sultan Bahudin, dan menguatkan ini adalah kerja CPNS kita yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Monggo untuk Pak penguji bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Ya, Pak wabarakatuh. Polres dan Kepala KUA dan Mas Sultan. Selamat Mas Sultan telah memasuki tahap ini dan paparannya bagus sekali. Baik, terima Mas kasih. Pak. Sultan, kira-kira N9 itu penting nggak sih? Tolong dijelaskan seberapa penting N9 itu. N9, baik Pak, N9 itu kan pengumuman kehendak nikah ya Pak. Itu sangat penting Pak, sangat penting karena itu untuk mengantisipasi bila ada apa namanya hubungan darah yang tersembunyi atau tidak tahu saling menahu ya antara catin laki-laki dan catin perempuan. Terus juga untuk bila ada hubungan persusuan itu kan jadi masyarakat tahu, oh ini pernah disusuan sama ini kok nikah dengan anaknya, jadi bisa dilarang dulu. Terus juga untuk memberikan pihak lain yang merasa keberatan dengan akan dilaksanakannya pernikahan seseorang tersebut. Mungkin begitu. Yang sudah berjalan N9 kan dicetak Mas ya. Coba print out dari SIMKah itu. SIMKah ada N9 terus dipasang begitu. Ya, ada yang dipasang, ada yang tidak. Oke, kebanyakan tidak Pak mungkin. Ya. Kemudian ada yang baca dan ada yang tidak. Nah, ketika mereka tidak baca, akhirnya nikah juga dilaksanakan. Artinya kan tidak penting kan 9 itu. Gimana itu? Oleh karena itu sebelum pelaksanaan itu harus tersampaikan dulu Pak N9-nya. Karena seperti yang dijelaskan oleh Pak Kepala saya tadi itu pernah kejadian bahwa orang yang keberatan itu tidak membaca pengumuman. Terus setelah pelaksanaan baru keberatan gitu Pak. Kalau keberatan sebelum bisa bagaimana gitu Pak. Artinya itu kan dipasang tidak kan orang tidak baca. Itulah mereka tetap bisa menikah dengan baik. Sekarang seberapa penting itu? Kan penting nggak itu? Jadi tingkat kepentingannya itu lebih ke preventif Pak atau pencegahan gitu Pak. Oh gitu ya. Supaya tidak udah terlanjur nikah terus. Kalau itu memang dianggap penting N9 itu. Kemudian kira-kira yang angkat itu aktual nggak itu? Menurut kami itu aktual Pak karena sedang terjadi saat ini juga menimbulkan problematik seperti itu Pak. Pernah kejadian di KUA sini gitu Pak. Kan satu, nikahnya kan banyak, itu kan hanya satu tok. G. Buktinya apa kalau itu aktual? Suaranya hilang Mas. Bukti aktual bahwa N9 itu penting itu apa namanya Pak? Sekarang itu sedang terjadi maksudnya bahwa pengumuman kehendak nikah itu belum disebarluaskan. Oh gitu. Oke. Aktual. Kalau itu penting kemudian Mas, kondisi sebelum dan sesudahnya gimana? Kok Mas Sultan itu ada keinginan kita diangkat menjadi isu yang penting, itu kondisinya gimana sih sebelum dan sesudahnya, hindar gimana? Baik, untuk kondisinya kan sebelum adanya ini nanti ya Pak, sebelum ini kan pengumuman kehendak nikah dianggap tidak penting, terus tidak ada yang membaca pengumuman tersebut. Jadi misal KUA itu sudah menempelkan di papan informasi, itu tidak terbaca kan sia-sia gitu Pak. Sia-sia tidak terbaca terus. Nah, dengan adanya pemanfaatan media sosial itu pengumuman kehendak nikah itu jangkauannya lebih luas, tersampaikan kepada masyarakat begitu, sehingga dampak-dampak yang tadi saya sebutkan itu bisa diantisipasi sebelumnya begitu Pak. Kalau itu kira-kira manfaatnya apa kan dengan angkat itu, manfaat bagi jenengan, bagi stakeholder dan bagi organisasi, apa kira-kira manfaatnya?
bagi saya ya untuk yang pertama sebagai apa namanya untuk memenuhi tugas dari Latsar gitu Pak. Terus untuk Ya, manfaat berikutnya belajar untuk mengaplikasikan nilai-nilai dasar PNS terutama yang adaptif di mana itu menyesuaikan dengan kondisi sekarang lah. Sekarang kan zamannya teknologi begitu Pak. Terus manfaat bagi organisasi ya untuk apa namanya menciptakan atau mewujudkan visi dari KUA Maus itu dengan cara meningkatkan tertib administrasi pelayanan nikah. Ini bagian dari pelayanan nikah, Pak, karena diatur juga dalam PMA bahwa pengumuman kehendak nikah itu ada di pasal 9 begitu. Itu untuk bagi organisasi. Terus kemudian bagi masyarakat ya masyarakat menjadi tahu tentang peristiwa nikahnya seseorang yang akan dilaksanakan. ya, oke, oke. Ini kegiatannya apa sih Mas? Kegiatan yang lakukan apa itu nanti? Kira-kira yang bisa kegiatan yang dipilih yang relevan dengan untuk isu penyelesaian isu-isu apa nanti kegiatannya? Isu ini kan kurangnya minat masyarakat ya Pak. Jadi nanti penyelesaiannya itu yang pertama saya itu membuat template atau ya desain pokok untuk mengunggah pengumuman kehendak nikah tersebut. Nanti bisa di aplikasi Canva atau di yang lainnya. Terus kemudian menyiapkan data-data di Simkah itu disiapkan terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu validasi data calon pengantin yang mendaftar. Terus kemudian apa namanya mengunggah di media sosial. Nanti di media sosial itu bisa terlihat Pak jumlah jumlah apanya viewer atau penontonnya ya Pak. Ya, Jumlah penontonnya bisa terlihat. Oh ini penontonnya jangkauannya segini begitu Pak. ingin yakin nggak nanti ini berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai kita sebagai ASN? Yakin Pak, Yakin ya? yakin. Karena ini menerapkan nilai kolaboratif, adaptif juga Pak. Oh gitu. Ukurannya apa kira-kira di hal manfaat? Ukurannya bahwa pengumuman kehendak nikah ini bisa tersampaikan kepada masyarakat dibuktikan dengan viewer atau jumlah penonton di media sosial Pak. Selama ini gimana Bu? Hasilnya gimana? Viewernya banyak? Karena ini baru hanya setelah Jadi Pak Kepala katanya cerita sudah dicoba gitu. postingan. Itu Halo? berkaitan dengan ya contoh persyaratan nikah gitu. Dan ya persyaratan nikah itu diupload oleh beliau yang biasa tidak tidak ada pengikutnya ini baru sekitar berapa bulan Mas? 1,5 bulan itu pengikutnya sudah sekitar ribuan. Kalau saya ngupload hal-hal yang biasa, pengikutnya paling 100 dan sebagainya. Ini jelas menjadi apa namanya terobosan baru lah karena sudah terbukti 1,5 bulan view-nya sudah berapa 3.000-an ya. Tidak 3.000 Pak. Demikian. Ya. Mas Sultan, rencananya gimana itu Mas? Tidak lanjutnya nanti Mas. Rencana pelaksanaan ini Pak. Ya, rencana tidak lanjutnya gimana nanti ini? Nanti kan setiap calon pengantin yang mendaftar itu kan diumumkan gitu Pak. Jadi ada yang misal ada yang store soft file nanti diunggah di template. Kalau misal ada yang tidak store nanti bisa scan terus diunggah di template tersebut kemudian diunggah di medsos. Medsos yang saya pakai di sini TikTok dan Instagram Pak. Terus Itu kemudian kolaborasi dengan di sini kan ada apa namanya TikTok TikTok daerah Maus, Instagram wilayah Maus itu namanya Insta Maus, Pak. Nanti bisa berkolaborasi sehingga masyarakat Maus itu bisa membaca itu ketika berkolaborasi dengan Instagram tersebut, Insta Maus begitu. Itu ya influencer lah. oh ya. Itu dengan SIMKah bisa kan Mas? Bisa keterkaitan ada nggak itu SIMKah? Sangat terkait, Pak, karena data yang akan saya masukkan di apa template tersebut itu mengambil dari SIMKah. Ya, misal nama, terus tanggal akad, tempat akad begitu, Pak.
otomatis atau gimana itu? Boten Pak, hanya ya kutipan lah. Kalau di SIMKah kan lengkap, data N9 di SIMKah itu kan sangat lengkap ya Pak. Ada nama, tanggal lahir dan sebagainya. Nah, nanti yang akan diupload di media sosial itu simple tapi pada intinya yaitu nama Catin, orang tua, alamat, terus kemudian tanggal dan lokasi akad begitu Pak. Statusnya nggak ada. Bagaimana Pak? Statusnya ada nggak itu? Status anu janda atau belum nikah begitu? Ya, ya. Yang rencana yang akan saya bukan sih nggak, belum tak masukkan Pak untuk status janda atau duda begitu. Karena itu kan Mas, N9 itu kan salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui status juga. Dan ada status hubungan mahram dan tidak. Mungkin status itu sangat penting Mas, karena di era sekarang itu kan harus diketahui dia duda, jejaka, atau apa perlu ditambahkan. Oke, status laki-laki dan perempuannya bagaimana gitu ya, biar nanti ada kejelasan Oke, juga. oke, Kita Pak. baca itu nanti sudah diketahui statusnya apa gitu. Berarti status belum nikah atau janda atau duda begitu nggih Pak? Ya, itu harus diketahui Oke. masyarakat biar nanti itu misalnya dengan udah nikah belum nih? Saya belum Pak. Misalnya disebutkan sultan, padahal dengan kan sudah pernah nikah tapi disebutkan jejaka, kan itu nanti akan jadi lihat itu gimana ya. Tadi status kalau dicantumkan kan menjadi nilai tambah panjangan ya. Oh nggih, Pak, baik Pak. Nanti saya cantumkan di desainnya ya Pak. Yang Desain terakhir poin. Mas, Nggih. kalau orang akan nikah tidak baca N9 kira nikahnya sah nggak Mas? Tetap sah Pak, Gitu ya. tetap sah gitu. Jadi tidak baca Tapi N9 tidak apa-apa ya. nggih, tetap sah. Tapi tetap penting baca N9 ya. Tetap penting sebagai tindakan preventif Pak. Karena kalau misal ketahuan ya ketika pernikahan yang sepersusuan atau tunggal mahram itu kan ketika sudah pelaksanaan kemudian ada masalah itu kan bisa fast atau fatal gitu kan. Gitu Di Pak. pengumuman jangan ada nggak disebutkan dia biar tahu dia ada hubungan tidak, mahram tidak, caranya gimana itu? Itu itu nanti masyarakat ya Pak yang Ya, menilai begitu. ya yang jangan upload apa aja nanti. Kalau status tadi sudah, kemudian dia biar Oke. tahu ada hubungan mahram tidak, caranya gimana itu? Dan untuk itu kan yang di pengumuman itu nggak ada status hubungan mahram. Jadi itu kan yang disebutkan nama, foto kan, foto, nama, terus alamat, nama orang tua, terus tanggal akad, pelaksanaan akad begitu Pak. Terus tadi tambahan status jaka atau duda begitu Pak. Untuk status nanti ada hubungan mahram, terus ada masalah apa itu, ada hubungan sepersusuan itu biar masyarakat yang menilai, oh orang ini memiliki hubungan dengan ini begitu kan. Nanti kan bisa masyarakat bisa melaporkan ke KUA sebelum pelaksanaan. Oh, menilainya dari mana Mas? Ya dari postingan tersebut. Ya dari postingan dari faktor apa nanti itu yang bisa menentukan dia ada mahram tidak itu dari mana? Itu kalau bisa mengetahui mahram atau tidak itu dari pandangan masyarakat tersebut kan yang tahu itu masyarakat, kadang hubungan sepersusuan juga yang tahu kan masyarakat Pak. Oh gitu. Misalnya sultan Ya. itu bin siapa sih? Nggih. Sultan bin siapa itu? Misalnya sultan namanya bin siapa? Sultan bin Misbahul Huda gitu Pak. Ya, kemudian calon jenengan namanya Siti binti Misbahul Huda. Nggih. Boleh nggak itu? Ya kalau Misbahul Huda yang sesama ya nggak boleh, tapi kalau beda orang boleh Pak. Ya, artinya pentingnya di sini untuk mengetahui hubungan nasabnya berarti dari bin Mas ya. Dari bin dan bintinya. Ketika orang membaca siapa orang tuanya, siapa walinya itu nanti kan sudah tahu. Paham saya ya? Ada ya binnya aja. Ada Walinya disebut nggak itu? Walinya di rencana wali wali nikahnya disebutkan. kan ya. Jadi Dan bin terus wali begitu. wali disebutkan hubungannya enggak? Apanya gitu. Disebutkan Pak. Misalnya Misal bapaknya paman atau kakek atau saudara laki-laki. ya, misalnya bapaknya sudah meninggal berarti kan walinya di bawahnya gitu ya. Gini Pak. Nanti kan bapaknya meninggal berarti kakeknya, misal pamannya ditulis keterangannya paman. Terima kasih Mas Sultan, semoga lancar semuanya. Dan ini isu yang sangat bagus karena memang N9 jarang dibaca orang, jadi ini sangat aktual. Moga-moga ke depan bisa dibaca orang dan ada tindak lanjutnya.
Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rosiko selaku penguji untuk penampilan dari Mas Sultan, dan terima kasih buat Bapak dari dosen selaku, mohon terus untuk dibimbing dan terkait nanti Ya, aktualisasinya supaya betul-betul bisa dimanfaatkan di KUA. Oke, terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak mentor, barangkali masuk kegiatan bisa melanjutkan aktivitas, juga untuk Mas Sultan bisa untuk live, tapi sebelumnya untuk rekodnya jangan lupa. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan mengikuti bersama untuk Mas Zuhad ya. Mas Zuhad dengan mentor Bapak eh, Mas Zuhad ya dengan Pak Mustafirin. Ya, Pak Mustafirin Rabu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji, Bapak Mustafirin selaku mentor dan peserta untuk ini penampilan yang kelima, dan mohon izin Pak penguji karena ini harapannya kita jam 12 selesai karena Oke, jam oke. 1 masih ada pembelajaran, mungkin nanti bisa lebih dipersingkat, namanya juga untuk pemapar dari peserta dan untuk mentor memberikan penguatan 1 sampai 5 menit Pak Mustafirin nggih. Yang penting untuk inti-intinya dan dukungannya. Baik, untuk Pak Suhad, silakan untuk bisa dimulai. Oh ya, kami informasikan untuk pengujinya Pak Mustafirin adalah Kepala Kabupaten Blora, Kabupaten Cikgu PTI. Kami persilakan untuk Mas Suhad bisa dimulai sekarang, monggo.